Halo semuanya, kita akan lanjutkan perkuliahan kita dari topik untuk subbab 5.2. Oke, 5.2 ini pembahasannya adalah mengenai diagonalization atau mendiagonalisasi. Singkatnya adalah yang kita lakukan di sini, kita akan menemukan basis untuk dimensi n, oke, yang mana dimensi ini terdiri dari eigenvectors dari matriks yang berukuran n kali n. Oke. Terus nanti basisnya ini akan digunakan untuk mempelajari properti geometrik dari matriks A dan untuk menyederhanakan komputasi numerik. Oke, jadi gunanya nanti untuk itu. Nah, basis-basis ini juga merupakan secara fisikal gitu ya, digunakan di penggunaan yang sangat luas. Dan mungkin nanti akan dibahas juga di dalam buku teks yang kalian punya itu gitu ya. Kalau mau ditengok pembahasannya silahkan. Jadi kita akan mulai saja. Sebelumnya tadi sudah dibahas mengenai cara untuk menemukan basis. Oke, nah dari situ kita akan beranjak untuk mendiagonalisasi sebuah matriks. Oke. Nah, permasalahan dari diagonalisasi suatu matriks itu sebenarnya adalah mencari perkalian yang bentuknya sebagai berikut. Ya. P inverse AP. Ini adalah cara kita mendiagonalisasi suatu matriks namanya matriks A. Ya. Nah, P-nya datang dari mana? Nanti kita akan kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara menemukan si P-nya ini. Yang jelas kita akan menemukan satu matriks baru yang diambil dari perkalian P inverse AP. Jadi matriks barunya ini boleh dinamai matriks B, matriks C, matriks D, terserah. Itu matriks baru. Dan itu adalah hasil dari diagonalisasi matriks A tadi. Oke? Jadi ceritanya kita itu mentransformasi A menjadi perkalian P inverse AP. Nah, transformasi ini juga disebut sebagai transformasi yang menyerupai gitu ya. Saya nggak menggunakan kata sama karena pada akhirnya nanti diagonalisasi matriks itu bukan matriks yang sama gitu, tidak selalu matriks yang sama gitu kan ya. Nah, jadi misalkan kalau kita punya matriks B sebagai diagonalisasi dari matriks A yang ditulis dalam P inverse AP, maka A dan B akan memiliki determinan yang sama. Cara mengeceknya sedemikian ya. Tapi yang jelas suatu matriks A didiagonalisasi menjadi matriks B, salah satu kriterianya itu adalah determinannya akan sama. Oke? Nah, habis itu apalagi yang bisa kita lihat dari diagonalisasi suatu matriks tersedia di tabel 1 gitu ya, disebut dengan similarity invariance. Saya pakai istilah similarity di sini untuk menyatakan ini ya, menyerupai gitu ya. Saya nggak bilang sama, kita sebut aja dia menyerupai. Oke. Nah, secara umum diberikan sebagai berikut gitu ya. Yang pertama determinannya, bahwa A dengan matriks diagonalisasinya akan memiliki determinan yang sama. Yang kedua dari invertible-nya. Jadi ketika A itu bisa diinverskan, maka diagonalnya juga akan bisa diinverskan. Rank-nya sama gitu ya. A dengan matriks diagonalisasinya akan memiliki rank yang sama. Nullity-nya juga akan sama. Trace-nya juga sama. Nah, polinomial karakteristiknya juga akan sama. Eigen values-nya juga akan sama. Nah, eigen space dimension-nya juga akan sama. Dalam hal ini jika lambda itu sebuah eigen value dari A dan juga merupakan eigen value dari si diagonal matriksnya, kan? Maka
eigenspace yang berkorespondensi terhadap lambda dan juga akan berkorespondensi dan eigenspace dari P inverse AP dalam hal ini dia sebagai diagonal matriksnya juga akan berkorespondensi terhadap lambda dan punya dimensi yang sama. Oke? Jadi jangan memikirkan bahwa mendiagonalisasi suatu matriks itu membuatnya menjadi matriks yang sama, enggak, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita punya definisi 1, definisi 2. Definisi 1 berkata bahwa jika A dan B adalah matriks persegi, maka kita katakan B menyerupai A jika ada matriks P yang dapat diinverskan. Sedemikian sehingga B sama dengan P inverse AP. Oke. Kemudian definisi 2, sebuah matriks persegi A dikatakan bisa didiagonalisasi jika menyerupai beberapa diagonal matriks, yaitu jika ada sebuah matriks P yang dapat diinverskan sedemikian sehingga P inverse AP juga merupakan diagonal. Oke. Dalam hal ini, matriks P dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Oke. Kita juga punya 2 teorema di sini yang nanti kita mau pakai di contoh soal. Teorema 521, teorema 522. Teorema 521 itu adalah kalau misalkan ada suatu A, matriks persegi berukuran n kali n, maka pernyataan di bawah ini ekivalen. Yang pertama, A dapat didiagonalisasi, dan yang kedua, A memiliki n eigenvektor yang sifatnya linear independent, yang sifatnya bebas linear. Nah, teorema yang satunya lagi, teorema 522, dikatakan bahwa jika terdapat lambda 1, lambda 2, lambda k, dan sampai dengan lambda k gitu ya. Nah, lambda ini merupakan nilai-nilai yang berbeda dari matriks A. Dan jika ada vektor-vektor, ada eigenvektor ya, V1, V2, dan seterusnya sampai dengan Vk, merupakan eigenvektor yang berkorespondensi terhadap lambda-lambda ini tadi, maka himpunan dari vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vk ini sifatnya adalah himpunan yang linear independent, yang bebas linear. Lalu pernyataan B dikatakan bahwa sebuah matriks berukuran n kali n dengan jumlah eigenvalue sebanyak n itu dapat didiagonalisasi. Oke, nah kita lihat bagaimana prosedur untuk mendiagonalisasi suatu matriks. Oke, prosedurnya yang pertama, kita harus bisa menentukan dulu, kita harus mengenali dulu matriksnya ini bisa nggak didiagonalisasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menentukan sebanyak n eigenvektor yang bebas linear. Oke. Bagaimana menemukannya? Nah, itu tadi udah dijelaskan di intro ya, di video yang sebelumnya. Yaitu adalah dengan mencari basis untuk setiap eigenspace dan menghitung jumlah total dari vektor yang didapatkan. Jika terdapat jumlah total sebanyak n vektor, maka matriks dapat didiagonalisasi. Namun jika total dari eigenvektornya ternyata kurang dari n, maka matriks tidak bisa didiagonalisasi. Oke, terkait dengan yang tadi ya. Nah, terus di langkah kedua, kalau kita sudah menemukan bahwa matriksnya ternyata bisa didiagonalisasi, maka kita akan membentuk matriks P yang entry-entrynya P1, P2 sampai dengan Pn sebagai sebuah vektor kolom gitu ya. Dan ini merupakan n basis vektor yang didapatkan di langkah pertama. Lalu di langkah ketiga kita menemukan bahwa P inverse AP adalah matriks diagonal yang diikuti
yang entry diagonalnya itu diikuti dari si eigen value lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n, dan berkorespondensi terhadap kolom suksesif dari P ini tadi, matriks P ini tadi. Mungkin agak ribet untuk memahami secara teori, kita akan lihat contoh soalnya. Yang pertama ya, ini kita akan menemukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Matriks A, ini di contoh soal yang tadi ya, yang di intro tadi ini. Oke, tadi kita udah lihat bagaimana cara menemukan polinomial karakteristiknya gitu kan. Dan langsung kita skip saja ke langkah di mana kita menemukan polinomial karakteristiknya, yaitu lambda kurang 1, lambda kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kita juga menemukan basis-basis dari eigenspace-nya. Pada saat lambda sama dengan 2, basis-basisnya itu ada ini, P1 dan ada P2. Dan pada saat lambda sama dengan 1, basisnya itu yang ini, P3. Sehingga secara total ada sebanyak 3 basis vektor. Ini dia. Oke. Nah, ini tadi yang di how to check whether you can diagonalize a matrix or not. Lihat bahwa basis vektornya ada 3. Kesimpulan kita, matriks A ini akan bisa didiagonalisasi. Nah, kita proceed ke langkah di mana kita mendiagonalisasi matriks kita. Jadi tentukan yaitu P inverse AP. Oke. So ini tadi P-nya, cari P inverse berarti kan. Kemudian kalikan P inverse, ini P inverse-nya, ini A-nya, ini P. Seperti perkalian biasa tapi dimulai dari kiri gitu ya. Karena kan kalau matriks dia perkalian itu belum tentu bersifat komutatif gitu kan. So kita dari kiri, habis itu dilanjutin, diproses, dan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. 200, 020, 001. Nah ini matriks baru tadi. Terserah mau dinamain matriks B, matriks D, matriks apapun itu. Tapi yang jelas ini adalah diagonalisasi dari matriks A kita. Oke. Nah, perhatikan kenapa saya tadi tidak mentranslate kata similarity ke dalam kesamaan gitu ya. Karena similarity ini maksudnya adalah menyerupai. Di mana A menyerupai matriks, let's say namanya D gitulah ya. Ini sama dengan D gitu. Ini kita bikin pemisalannya aja. So ini D. Oke, tapi terlihat kalau misalnya salah satunya itu adalah nilai dari determinannya ini nanti sama, bisa dicek diagonal matriks A dengan si matriks D. Nanti bisa dicek bahwa ternyata nih diagonalnya tuh sama gitu. Oke. Nah, terus untuk contoh 2, bagaimana mengetahui bahwa matriks itu tidak bisa didiagonalisasi? Oke. Let's say kita punya matriks, contoh matriksnya matriks A ini entry-nya. Terus udah gitu seperti langkah yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita akan tentukan dulu karakteristik polinomialnya. Didapatlah ini kan ya, lambda kurang 1, lambda kurang 2 pangkat 2. Maka karakteristik equation-nya sebagai berikut, dan memiliki 2 eigen value yang berbeda, yaitu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Oke. Terus kita tentukan basis-basisnya dari masing-masing eigenspace ini. Basis-basisnya ternyata didapat ya pada saat lambda sama dengan 1 dapat P1. Bagaimana cara menemukannya? Boleh dicek di langkah yang tadi saya berikan di video sebelumnya. Oke, ini basis vektor yang ini adalah basis untuk yang eigenvektor yang pertama, sedemikian. Terus yang ini basis untuk eigen value ya harusnya. Untuk eigen value yang kedua, yang lambda sama dengan 2. Nah, ternyata kita dapat 2 basis, P1 dan P2. Ini kita bisa langsung berkesimpulan bahwa si A itu nggak bisa didiagonalisasi. Karena basisnya saja sudah kurang dari 3. Harusnya kita dapat 3 basis, baru bisa matriks ini didiagonalisasi. Gitu ya. Nah, terus sudah gitu, untuk contoh 3.
untuk contoh 3, kita juga bisa melihat matriks bisa didiagonalisasi atau tidak itu dengan agent value-nya. Berapa jumlah agent value yang berbeda yang diberikan. Let's see contoh A ini ya. A entry-nya adalah 010, 001, 4, minus 17, dan 8. Ternyata ketika dicek, dia ini punya 3 nilai agent value yang berbeda. Lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 tambah akar 3, dan lambda sama dengan 2 dikurang akar 3. Bagaimana tekniknya? Silakan dicek di video yang tadi saya sudah berikan juga. Oke. Nah, ada 3 nilai agent value yang berbeda. Dengan mudah kita bisa simpulkan bahwa matriks ini bisa didiagonalisasi. Dan kita bisa tentukan ininya dulu ya, si basisnya dulu. Sehingga dari basis-basis itu kita dapatkan matriks P. Matriks P dicari P inverse-nya, kemudian tentukan perkalian P inverse A dan P. Didapat hasilnya sebagai berikut. Oke. Nah, oke. Oh, bisa juga kayak gini ya. Tadi saya lupa sebutkan. Untuk matriks P dicari dengan metode yang pertama yang disebutkan tadi. Tapi kalau mau langsung ke diagonal matriksnya, langsung aja masukin ini. Lambda-lambdanya itu ke dalam diagonal utama. Bisa kayak gitu juga. Oke? Nah, contoh keempat sekarang. Kali ini untuk matriks yang segitiga, triangular matrix. Dikatakan bahwa di teorema 512, agent value dari sebuah matriks segitiga itu adalah entry-entry pada diagonal utamanya. Sehingga untuk diagonal utama matriks yang matriks segitiga itu kita bisa tentukan nilai agent value-nya, yaitu sebagai berikut. Ini contoh A gitu ya. Kita cukup lihat bahwa ini A ini ternyata matriks segitiga atas. Diagonal utamanya minus 1, 3, 5, dan minus 2. Oke. Dan kita bisa berkesimpulan bahwa matriks ini bisa didiagonalisasi dengan agent value lambda 1 sama dengan minus 1, lambda 2 sama dengan 3, lambda 3 sama dengan 5, lambda 4 sama dengan minus 2. Oke, caranya gitu ya. Next. Yang ini berbicara tentang agent values dari matriks yang berpangkat. Teorema 523 berkata bahwa jika K adalah sebuah bilangan bulat positif, lambda adalah sebuah agent value dari matriks A. Dan X sebagai vektor di sana ditulis tebal adalah sebuah agent vektor yang berkorespondensi dengan terms yang tadi sudah disebutkan, maka lambda pangkat K adalah agent value dari A pangkat K. Dan X ini adalah agent vektor yang berkorespondensi terhadap term yang ini tadi, yang 2, lambda pangkat K dan A pangkat K. Perhatikan bahwa teorema ini menjamin yang pertama di sana adalah kalau ada A, terus ada lambdanya ya sebagai agent value-nya, terus ada X sebagai agent vektor dari lingkup ini tadi. Kalau kita ditanya A pangkat K, kita bisa tentukan, ya kan? Dikarenakan kita punya yang tadi ya, jaminan bahwa lambdanya itu diambil dengan cara lambda pangkat K. Oke. Nah, ini contoh di contoh 5. Pada contoh 2 sebelumnya dibahas bahwa kita dapat lambdanya itu kan lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, kan gitu kan ya. Nah, jadi kalau gitu bagaimana dengan lambda pada A pangkat 7? Oke. Pada A pangkat 7, lambdanya itu untuk yang lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 1 tinggal dipangkatin sama 7.
Jadi lambda sama dengan 1 pangkat 7. Berarti kan nilainya 1. Nah, untuk lambda lainnya dipangkatkan juga dengan 7. Jadi yang lambda sama dengan 2 kita pakai di sini. Lambda sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Oke. Jadi lambda untuk A pangkat 7 adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 128. Nah, ditanya eigenvektornya. Eigenvektornya enggak berubah. Karena X-nya tetap berkorespondensi terhadap lambda pangkat K dan juga A pangkat K. Jadi P1, P2 yang tadi didapat di contoh 1 itu juga merupakan eigenvectors pada A pangkat 7. Gitu ya, saya. Oke, so penggunaan dari teorema itu aplikasinya salah satunya adalah untuk menemukan matriks yang berpangkat. Jadi kalau dikatakan ada satu matriks A sedemikian ya ininya. Ini dari contoh sebelumnya juga. Terus ditanya A pangkat 13. Ya, jadi caranya gimana? Caranya itu adalah sedemikian. Kita pertama lihat dulu P-nya, kan ya. P tadi udah tahu dari mana ya, basis ya kan, kita berbicara tentang basis. Nah, berarti matriks baru yang merupakan diagonalisasi dari matriks A itu dituliskan sebagai berikut. 2, 0, 0, 0, 2, 0, dan 0, 0, 1. Oke. Dari persamaan 3 maksudnya persamaan 3 yang di buku ini ya. Oke. So, dari situ kita bisa tuliskan untuk A pangkat 13 ini sama dengan P D pangkat 13 P inverse. Oke, sekali lagi A pangkat 13-nya sama dengan P D pangkat 13 P inverse. Ya kan? Karena untuk subvektor masih berkorespondensi terhadap matriks yang didiagonalisasi gitu. Masih sama dia dengan matriks A-nya, dengan matriks awalnya. Namun di bagian D-nya, di bagian matriks yang terdiagonalisasi tadi, itu harus dipangkatkan dengan pangkat yang diminta. Dalam hal ini kalau di soal karena dia A pangkat 13, berarti kita pangkatkan dengan 13 juga. Gitu. Jadi kita nggak harus kayak mengalihkan A pangkat 13 berarti cari A kali A kali A kali A gitu. Enggak. Kita cukup pakai yang sedemikian. Ya. Nah, substitusikan semua komponen-komponen ini tadi, jadi ada P, ada D pangkat 13, dan ada P inverse. Kalikan secara biasa, dari kiri ke kanan, didapatlah hasilnya sebagai berikut. Oke, jadi A pangkat 13 adalah yang ini. Gitu ya. Oke, bisa. Jadi ini bukan kayak, oh A pangkat 13, ya udah berarti 0 pangkat 13. Gitu, enggak ya, maksudnya dikaliin gitu. Oke, A-nya dikalikan sebanyak 13 kali gitu. A kali A kali A kali A gitu. Sampai pangkat 13. Gitu maksudnya ya. Oke, so kayaknya ada satu lagi, tapi ini teorema terakhir yang menjamin bahwa perkalian dari matriks secara geometrik dan secara algebrik. Ya, dimana kalau misalnya A itu adalah suatu matriks persegi, berlaku bahwa untuk setiap eigenvalue dari A, maka perkalian geometriknya akan kurang dari atau sama dengan perkalian algebriknya. Dan yang bagian kedua, ketika A bisa didiagonalisasi, A ini bisa didiagonalisasi jika dan hanya jika perkalian geometrik dari setiap eigenvalue-nya sama dengan perkalian dari algebriknya. Oke, ini mungkin ada lebih lanjut di buku, jadi saya tidak bahas lebih banyak lagi, dan kayaknya ini adalah hasil yang terakhir untuk pembahasan sub bab 5.2. Kalau ada yang kurang dipahami nanti boleh ditanyakan kepada saya. Jadi untuk sesi kali ini akan saya close. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.